Ya, kabut asap ini akan keluar menutup bumi selama 40 hari 40 malam, sehingga kita tidak bisa membedakan. La tastati'una antufariku bainal laili wan nahar. Kalian tidak akan bisa membedakan mana siang mana malam akibat terjadinya kabut asap tadi. Baik, Ibu Firman, kembali pada kisah yang tadi, Allah. Nah, maka bertemulah kemudian pasukan Imam Mahdi dengan Dajjal tadi di mana? Di Masjid Umawi, masjid bermenara putih, Syarqiyah Damaskus, di timur Damaskus tadi kata Rasulullah. Ini timur Damaskus. Ini Aleppo. Disinilah terdapatnya Masjid Umawi tadi yang berwarna putih. Nah, ini kita pernah lihatnya pertemuan yang lalu, kita pernah melihatnya. Dan ini masjidnya, masjid yang dibangun oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini dari sudut pandang yang lain, dari sisi yang lain. Ini dari atas. Ini bagian dalamnya. Masjid ini sempat hancur ketika serangan tragedi kemarin, konflik Suriah. Di saat Bashar Assad mengirimkan pasukan untuk mengejar-ngejar pasukan ISIS tanda petik ya, ISIS tanda petik. Ya. Nah, ketika itu kaum muslimin sedang salat di dalam, diimami oleh Imam Mahdi. Walaupun ketika itu Nabi Isa turun, ya, turun di Menara Putih ini, Syarqiyah Damaskus. Imam Mahdi memanggil Nabi Isa dan mengatakan, "Ta'al ya Nabi Allah salilana." Mari Nabi Allah imami salat kami. Imami kami salat. Nabi Isa menolaknya. La. Taqaddam. Imam Mahdi didorong kembali. Ya. Hadihi ukimmat. Qomat ini dikumandangkan untuk Anda. Ya. Qomat ini dikumandangkan untuk Anda. Tukramatullah hadhil ummah, kemuliaan yang Allah berikan pada umat ini. Inna ba'dukum li ba'din umara. Sebagian kalian adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Ya, surat apa yang membuat kita faham kenapa Nabi Isa menolak untuk menjadi imam salat saat itu? Ya, ada yang tahu? Pernah kita bahas di sini belum? Ada door prize? Surat Ali Imran ayat ke-180 dan surat Ali Imran ayat ke-182. Ayat 180 181 182. Coba lihat dalam Quran surat Ali Imran. Itu ya ayatnya ya. Nah, itu perjanjian yang Allah ambil dengan semua Nabi dan Rasul. Manakala nanti datang Nabi Muhammad SAW, summa ja'akum rasulun, kemudian datang kepada kalian seorang Rasul musaddiqan lima ma'akum, membenarkan kitab yang ada pada mereka, membenarkan hikmah yang ada pada kalian. La tu'minun nabi wa la tansuruna, kalian akan beriman kepada Muhammad tadi, pada Rasulullah, dan akan menolongnya. Apakah kalian mengambil ini, kata Allah? Qalu aqrarna, kami mengambilnya. Fasyhadu anna ma'akum minas syahidin, kata Allah. Saksikan, aku pun menyaksikan bersama kalian. Nah, yang kedua, ayat ke-82-nya, Allah ancam siapapun nabi yang tidak menjadi pengikut Nabi Muhammad saat itu fasik. Allahu Akbar. Para nabi saja jika tidak mengikuti sunnah Rasulullah fasik, apalagi kita. Betul? Ya. Kalau nabi fasik berarti kita wasyik banget. Ya, Masya Allah. Baik. Nah, itu alasan kenapa Nabi Isa tidak menjadi imam sholat. Karena kewajiban Nabi Isa mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW siapapun yang memimpinnya. Bukan berarti Imam Mahdi lebih mulia dari Nabi Isa. Tidak. Masing-masing punya kemuliaan tersendiri. Ya. Tapi yang mulia adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa punya kewajiban mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti sunnahnya siapapun yang memimpinnya. Yang kedua, Nabi Isa itu Nabi buat Bani Israel, bukan buat kaum Nasrani, bukan buat kita kan? Kalau Nabi Isa jadi imam, loh, kok Nabi Isa jadi imam kita? Kalau begitu ada dua Nabi di zaman kita, ada Nabi Muhammad, ada Nabi Isa. Kan kata Rasulullah, la Nabi ba'di, tidak ada lagi Nabi sesudah saya. Nah, itulah alasannya kenapa Nabi Isa tidak menjadi imam sholat. Baik. Nah, setelah selesai sholat di Masjid Al-Manarah Baidah ini, maka kemudian ya Dajjal, Nabi Isa memerintahkan pintu masjidnya dibuka, iftahil bab, buka pintu masjid tadi. Ketika pintu masjid itu dibuka, maka tampaklah Dajjal dengan 70.000 Yahudi Isfahan tadi. Nah, ini
Maka pada saat itulah kata Rasulullah, Dajjal mencair, takut ketika melihat malaikat kematiannya Nabi Isa alaihissalam. Harumnya tubuh Nabi Isa akan menghantam mereka. Matilah orang-orang kafir tadi barisan depannya, sisanya mereka lari tunggang langgang. Dikejar Nabi Isa Imam Mahdi, dan Nabi Isa mengejar siapa? Dajjal. Ya. Ketika itu Dajjal lari dengan kecepatan yang luar biasa kata Rasulullah. Kecepatannya seperti awan yang tertiup angin. Berapa kecepatan awan saat itu saat Rasulullah SAW? Ya. Seperti awan yang ditiup angin kecepatannya. Para ulama sudah menghitungnya, para ahli sudah menghitungnya. Awan yang tertiup angin kecepatannya 5 km per sekon. Kemanapun Dajjal pergi, Nabi Isa ada di depannya. Dia lari ke barat, Nabi Isa sudah ada di depan. Lari ke timur, Nabi Isa sudah ada di depan. Lari ke utara, kemanapun Dajjal pergi, Nabi Isa ada di depannya. Stres Dajjal tuh. Padahal Dajjal sudah secepat ini terbangnya. Apakah Dajjal terbang sendiri ya Rasulullah? Dia menggunakan keledai. Yang keledainya itu jarak dari telinga yang satu ke telinga yang berikutnya itu 40 hasta. Ini ada keledai. Jarak dari satu telinga ke telinga sampingnya tadi itu 40 hasta. Pertanyaannya, keledai mana yang lebarnya ini 40 hasta? Diameter kepalanya. Satu hasta berapa? Satu hasta itu segini, 60 sekian sentimeter. Artinya kurang lebih 27 meter. Ya. Lebar ini 27 meter. Keledai apa? Makanya ada yang mengasumsikan itu piring terbang katanya. Ya, Muhammad Sadat menyebutkan piring terbang. Dan memang UFO piring terbang itu kecepatannya kan 5 km per detik ya. Saya pernah melihat piring terbang di laptop, di YouTube, bukan lihat gini. Itu kecepatannya 5 km per sekon. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang menyebutkan Dajjal tidak menggunakan apapun karena Allah berikan kemampuan dia luar biasa. Ya, kemampuan apa? Kemampuan apapun, bahkan apa yang menjadi mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa. Ya, tadi subuh dibahas tentang mukjizat ya. Baik. Nah, adapun pasukan 70.000 tadi itu mati ketika pertemuan dengan Nabi Isa tadi. Ketika pintunya dibuka, harumnya tubuh Nabi Isa menghabisi pasukan depannya tuh. Langsung mereka mati saat itu juga. Sisanya mereka lari tunggang langgang. Nah, mereka inilah yang kemudian bersembunyi di balik batu dan pohon. Maka ketika itu batu dan pohon berbicara, "Hai muslim mumin, sini di belakang saya ada Yahudi, bunuhlah dia." Nah, wafilah, kita percepat, masih ada waktu? Masih, ya. Nah, sampai Dajjal kemudian terdampar di pintu Lud. Nah, disinilah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Dajjal sudah tidak bisa kemana-mana lagi saat itu. Ya, seperti apakah pintu Ludnya tadi? Tadi sudah kita bahas pintu Ludnya. Pintu Lud ada yang ada tulisannya Yesus will coming soon. Yesus coming soon. Ya, kalau di Bandung ada satu tempat bertuliskan kambing sun. Ternyata itu kafe. Saya kira itu pintu Lut. Nah, setelah Dajjal dibunuh di sini, kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan semua tabir yang menghalangi kaum muslimin dengan pasukan Yahudi. 70.000 tadi. Para mulalah yang dirahmati Allah, saat ini orang-orang Yahudi mereka sedang bereforia menyambut keputusan PBB. Di mana PBB sekarang sudah memutuskan solusi satu-satunya untuk konflik Palestina Israel itu adalah 2 negara. Nah, 2 negaranya ini. Karena ini bukan keinginan kita. Kalau ini keinginan kita, kalau ini bukan keinginan kita. Dua negara. Di mana kita masuk ke West Bank, ke sebelah kanan itu ada Ramallah. Ramallah itu akan menjadi ibu kota Palestina. Kalau ke kiri itu ke Yerusalem, itu akan menjadi ibu kota Israel. Ini tentu merugikan kita. Kenapa? Karena Israel akan mengambil alih Masjidil Aqsa